Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvani Utama dengan nomor 4014191 dari Pendidikan Biologi. Jadi hari ini saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun sebelum itu saya akan membahas dulu mengenai model yang akan saya gunakan dalam membuat RPP ini. Jadi model yang saya gunakan yaitu model Disc. Nah, model ini melatihkan kemampuan dalam mengonsep melalui kerja ilmiah untuk menjadi anak yang pintar. Nah, untuk sintaks-sintaksnya, yang pertama ada sintaks tipe, yang kedua ada sintaks couple, yang ketiga ada sintaks PE, dan yang keempat ada sintaks genom. Nah, dalam sintaks-sintaks ini, tiap sintaknya juga dilakukan evaluasi. Baik, selanjutnya kita menuju ke rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran ini saya susun untuk 3 kali pertemuan. Ya, pertemuannya 2 kali 45 menit. Untuk KD yang saya pilih yaitu KD 3.0 kelas 10 semester 2 3.10. Jadi 3.10 ini tadinya menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar ekosistem. Tadi 4.10-nya yaitu menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, jaring-jaring makanan, siklus geokimia. Nah, yang pertama yaitu kompetensi inti atau KI. Kompetensi singkatnya meliputi menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi sikap sosialnya yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Untuk kompetensi intinya yang KD3 itu 3.1 itu kompetensi inti 3 memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait. Penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang tadi kompetensi intinya itu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan jari yang dipelajarinya di sekolah ataupun menggunakan metode sesuai dengan serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah. Nah, tadi ini yang tadi 3.10 itu kompetensi atau indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, menjelaskan hubungan yang mungkin terjadi antar komponen biotik pada suatu ekosistem, menjelaskan tipe-tipe ekosistem, selanjutnya yaitu menjelaskan peran komponen biotik dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan, selanjutnya
mengkomunikasikan peran produsen dan konsumen dalam rantai dan jaring makanan 3.10.6 itu menjelaskan perbedaan tipe-tipe daur biogeokimia atau daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daun sulfur dalam ekosistem. Selanjutnya, menjelaskan keterkaitan interaksi antar komponen dan daur biogeokimia. Nah, yang KD 4.10-nya itu indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama ada melakukan pengamatan interaksi dalam ekosistem yang berada di lingkungan sekitar sekolah, membuat rancangan interaksi antar komponen ekosistem yang meliputi rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan daur biokimia. Selanjutnya, menyajikan hasil rancangan interaksi antar komponen ekosistem dengan bentuk tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran pada hal ini yaitu peserta didik mampu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut dengan tepat, serta menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan siklus biokimia melalui pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, studi literatur, dan selanjutnya yaitu modul pembelajaran. Pada kali ini, RPP ini saya menggunakan modul pembelajaran Dikti seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, ini untuk sumber belajarnya. Baik, yang pertama, selanjutnya yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Ini untuk pertemuan pertama. Jadi pada sintaks tipe ini, guru memberikan alokasi 15 menit itu untuk mempersiapkan kelas agar lebih kondusif proses pembelajarannya, serta memeriksa kerapian, kebersihan ruang kelas, serta melakukan persepsi. Lalu guru memberikan persepsi, yaitu dengan menggali pengetahuan peserta didik tentang ekosistem. Misalnya, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Selanjutnya, guru menayangkan video agar peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang ada pada video tersebut. Guru memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai video tersebut, serta menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajarannya. Pada sintakopel, peserta didik diminta untuk mengamati keadaan lingkungan sekolah atau dengan keluar lingkungan sekolah untuk mengamati ekosistem, misalnya saja itu ekosistem sawah, jika siswa harus keluar dari sekolah. Lalu peserta didik secara berkelompok diminta untuk mengidentifikasi keadaan lingkungan observasi, yaitu lingkungan sawah tersebut. Peserta didik mencatat hasil observasi pada lembar hasil observasi. Selanjutnya, peserta didik melampirkan dokumentasi hasil observasi. Pada sintaks Vero, guru mempersilahkan agar peserta didik secara kelompok mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil observasi diskusi. Peserta didik mencoba memberikan penjelasan terhadap konsep yang didapat. Peserta didik menyampaikan penjelasan berdasarkan pengamatan. Peserta didik melakukan pembuktian terhadap konsep yang diajukan. Peserta didik memberikan kesempatan bagi kelompok yang tidak presentasi untuk bertanya. Selanjutnya yaitu genre. Jadi pada sintaks ini, guru mengonfirmasi hasil observasi dan pemaparan peserta didik serta memberikan penguatan konsep. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan studi kasus. Peserta didik mencoba menjawab dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari. Guru memberikan penegasan ulang mengenai materi yang telah disampaikan. Untuk yang terakhir yaitu guru memberikan penugasan untuk membuat mind mapping mengenai materi yang telah didiskusikan. Lalu guru menutup pelajaran. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, ini pada sintaks tipe seperti biasa, guru mempersiapkan kelas. Selanjutnya guru memberikan persepsi,
Lalu guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Lalu guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok bicara acak. Selanjutnya, guru menayangkan gambar agar peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah interaksi antar makhluk hidup, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida. Lalu peserta didik diminta untuk mengajukan pertanyaan tentang jaring-jaring makanan dan hal-hal yang belum dipahami ini pada sintak pokok. Dan alokasinya ini untuk dalam waktu 65 menit. Peserta didik diminta untuk melakukan pengamatan di lingkungan sekolah mengenai interaksi antar makhluk hidup, rantai makanan, jenis makanan, dan piramida ekologi. Peserta didik membuat jaring-jaring makanan dan piramida ekologi dari hasil pengamatan di lingkungan sekolah secara berkelompok. Guru mengevaluasi kegiatan pengamatan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil dari membuat jaring-jaring makanan dan piramida ekologi. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data atau teori untuk dikuatkan atau yang menguatkannya hasil pengamatan tadi dengan sumber ataupun informasi. Selanjutnya, pada sintak cara, guru mempersilahkan agar peserta didik secara kelompok mengajukan diri untuk mempresentasikan hasil observasi diskusi. Peserta didik mencoba memberikan penjelasan terhadap konsep yang didapat. Peserta didik menyampaikan penjelasan berdasarkan pengamatannya. Peserta didik melakukan pembuktian terhadap konsep. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik yang tidak presentasi untuk bertanya atau menanggapi hasil presentasi. Guru mengonfirmasi hasil observasi dan pemaparan peserta didik serta memberikan penguatan konsep. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan studi kasus, peserta didik menjawab dengan menggunakan konsep yang telah dipelajari. Guru memberikan penegasan ulang mengenai materi yang telah dipelajari. Guru memberikan tugas membuat poster dari jaring-jaring makanan yang telah dipelajari. Lalu guru menutup pelajaran dengan untuk yang pertemuan ketiga, pada sintak tipenya seperti biasa tadi, guru mempersiapkan kelas, guru memberikan persepsi, lalu guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok bicara acak. Lalu guru akan menayangkan gambar tentang biogeokimia agar peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Lalu guru akan memberikan pertanyaan. Misalnya saja seperti, apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut? Lalu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan. Pada sintak kopel, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dan mengolah data hasil membaca atau pengamatan. Guru mengevaluasi proses diskusi peserta didik. Peserta didik menyusun data-data dan pertanyaan hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis. Pada sintak cara, guru mempersilahkan agar peserta didik secara berkelompok mengajukan diri untuk mempresentasikan hasilnya. Peserta didik mencoba memberikan penjelasan terhadap konsep yang didapat. Peserta didik menyampaikan penjelasan berdasarkan pengamatannya atau berdasarkan analisis yang telah mereka lakukan tadi. Lalu, peserta didik memberikan pembuktian terhadap konsep yang diajukan. Peserta didik memberikan kesempatan, maksudnya saya, guru memberikan kesempatan bagi kelompok yang tidak presentasi untuk bertanya atau menanggapi. Lalu pada sintak kina, guru mengafirmasi hasil observasi atau hasil analisisnya tadi. Lalu
memberikan penguatan terhadap konsep yang didapatkan oleh peserta didik. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan studi kasus. Peserta didik mencoba menjawab dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajari. Guru memberikan penegasan ulang. Lalu yang terakhir, guru memberikan penugasan untuk membuat mind mapping dari materi yang sudah dipelajari. Lalu guru menuntut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.